Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan podcast Orang Banua M. Rudai. Nah, kalau bisa dibilang bahasa Banjarnya Marudai. Marudai itu berbincang-bincang, ngobrol, santai. Nah, itulah Marudai. Nah, pada hari ini kita ingin mengulik sedikit nih. Ini adalah orang Amuntai, orang Banua yang sudah sudah rekaman di Jakarta. Nah, perkenalkan dulu. Bukan rekamannya sih. Oh, bukan rekamannya, penciptanya ya kayaknya ya. Kayaknya. Nah, penciptanya. Ini perkenalkan nih Abang Igus Repila. Nah, Suhu Community. Oke. Perkenalkan sedikit mungkin Bang Agus. Bang Igus ya. Tentang masalah profil dulu yang pertama. Profil ya, lahir di Amuntai, besar sekolah di Amuntai, kuliah di Malang, merantau. Banyak merantaunya sih. Imbang sih antara kota kelahiran dan kota perantauan tuh imbang. Imbang ya. Perjalanan hidupnya imbang. Jadi banyak sejarahnya kayaknya nih ya. Dari kuliah ya. Jadi apa istilahnya, umurnya tuh terbagi dua, di kota kelahiran sama di kota perantauan. Iya ya. Ya kayak gitulah mungkin. Nah, ini mungkin kita mengulas sedikit perjalanan bagaimana dulu ceritanya nih sampai perjalanan musik Bang Igus nih. Musik pribadi atau maksudnya dari umpamanya kayak dari umpamanya dari Amuntai ke Jogja nih ya. Ini kan kuliahnya kan di Jogja. Ya, di Malang. Oh, di Malang. Nah, di Malang. Terus kumpul-kumpul kan gimana ceritanya nih? Kalau diceritain perjalanan musiknya panjang ya. Panjang. Panjang pastinya sekali. kayaknya dari Amuntai dulu ya. Hampir persentasinya mungkin sampai umur sekarang persentasinya main musik tuh mungkin 80% ya. 80%. Nah, dari perjalanan hidup tuh 80% tuh main musik. Kalaunya istilahnya nih apa ya? Main musik udah dari SMP udah belajar SD belajar main gitar kan. SMP udah berani main vokal grup main gitar gitu. Terus SMA udah ngeband. Dulu SMA-nya di Banjarbaru sempat. Jadi bikin band sama teman-teman di Banjarbaru, terus di Amuntai. Nah, habis itu kuliah ke Malang. Dulu kan basicnya pilihan hidupnya dua nih. Dulu saya juga suka main bola ya. Jadi pilihan hidupnya tuh maksudnya di luar pendidikan, di luar studinya main bola sama main musik. Nah, kebetulan pas udah SMA, kayaknya terakhir SMA mau lulus SMA tuh fisiknya tuh artinya nggak terkonsep buat untuk jadi atlet yang sesungguhnya. Maksudnya fisiknya tidak terjaga karena apa, perjalanan hidupnya tuh kan kadang suka, kalau main musik kan zaman-zaman dulu kan kita banyak nongkrongnya, banyak di jalan. Banyak nongkrongnya, makan nggak teratur ya kan ya kayaknya. Terus nongkrongnya tuh kan pasti malam. Kalau siang kan sekolah kan ya. Jadi kalau selesai habis isa tuh udah nongkrong depan gerbang mana gitu, udah main gitar sampai jam 12, jam 1, jam 2. Nah, jadi fisiknya tuh nggak terjaga. Ini mungkin feedback ke belakang dulu ya. Ini kan dari SMP sudah mulai belajar gitar, musik-musik yang lainnya. Ini dari belajar sama orang apa otodidak ini? Dulu otodidak sih ya, karena belajarnya tuh karena sering nongkrong. Oh, sering nongkrong, lihat-lihat teman main gitar mungkin ya. Sering nongkrong dulu. Jadi nongkrong di kampung-kampung kan. Biasanya di kampung tuh pasti ada gitar. Ada gitar. Iya. Jadi lihat yang senior main gitar dulu kan suka dangdutan ya di kampung-kampung. Jadi kita kadang ngeliat chord yang dipakai gitu. Kalau teman-teman yang udah pinter main itu kan biasanya capek, nah kita ambil, kita belajar. Jadi belajarnya di apa ya, di alam. Belajar di alam. Cuman
Sempet pernah mau kursus dulu pas SMA kelas berapa ya, kelas 2 apa, pernah kursus di Banjarmasin. Jadi bolak-balik dari Banjarbaru ke Banjarmasin, di dulu Pawaka ada. Nah, kursus main gitar, cuman nggak lama, maksudnya udah keburu capek transportnya. Nggak sampai selesai ya? Nggak, paling berapa kali pertemuan lah. Cuman dari situlah awalnya kita paham tentang istilahnya pinjering. Jadi istilahnya main musik itu, mau main musik alat apa aja harus punya dasar yang benar dulu. Istilahnya kalau kita mau lari, kita bisa berdiri dulu. Nah, itulah belajar istilah pinjering tuh di situ. Nah, jadi dari situlah istilahnya basic apa istilahnya yang selama ini kita belajar di alam itu, ternyata sebelum kita mengenal chord, istilahnya kita harus benarkan jari dulu. Nah, di situ Iya benar, senam jari. Iya, pinjering lah senam istilahnya. jari, pinjering, terus sama feeling. Itu kan kita kalau jiwa musik itu pasti feeling dulu. Jadi kalau kita main gitar udah tangan mata merem udah apal ya. Sudah apal sama chord-chord gitar. Nah, ini mungkin Bang Igos gimana ceritanya kok bisa membuatkan lagu waktu pas di sana kan, di Jakarta. Gimana ceritanya waktu pas kok bisa loh ketemu sama orang-orang yang terkenal di sana? Wah, itu panjang nih, melompat nih kan. Saya ada tamat SMA kan, kuliah dulu di Malang nih. Iya, kuliah dulu ke Malang. Kuliah di Malang. Kuliah di Malang ini jurusannya apa dulu? Pariwisata. Akademi pariwisata. Jadi kebetulan di kampus itu teman-teman di kampus tuh memang suka main musik. Nah, orang pariwisata kan be happy lah ya, be happy ya. Jadi kegiatannya, kampusnya, pelajarannya, jadi nggak jauh-jauh daripada dunia hiburan. Nah, jadi kebetulan banyak teman-teman yang jago-jago main musik. Nah, jadi gabung-gabung di kampus, main-main di kampus kebetulan. Jadi pas di Malang itu sudah diambil keputusan nih, karena fisiknya nih udah nggak mumpuni buat jadi atlet. Jadi sudah istilahnya merubah pilihan. Ya udah, gua main musik, bukan jadi atlet. Walaupun masih sempat main bola di Malang, cuman ya itu karena ini fisiknya udah gak bener nih. Nah, jadi fokus ke musik. Nah, di Malang itulah awal-awal kita bikin, kalau bicara band, kita bikin Suhu Band di situ. Bikin Suhu Band, ceritanya di situ ya. Jadi 9. Jadi main ngeband. Kebetulan Suhu Band tuh orang Kalimantan semua awal-awalnya. Mungkin bisa diperkenalkan personil-personil dulu bisa. Sejarah Suhu Band tuh apa ya? Tuh ada di situ, ada awal-awal tuh ada saya, ada Bung Sade yang ngasih nama Suhu Band itu, Bung Sade yang fotografer sekarang. Sade. Terus ada Agus orang Amuntai juga, saya orang Amuntai, Sade orang Amuntai, Agus pemain bass orang Amuntai, terus Indra pemain keyboard orang Banjarmasin. Nah, terus drummernya Bung Sade, terus ada Nadi di situ orang Amuntai juga. Jadi nah waktu itu masih ngeband studio latihan. Jadi belum sempat manggung. Jadi tapi masih hobi ke studio, ngeband studio, senang udah. Tapi udah punya nama, udah bikin nama Suhu Band gitu. Nah, kebetulan seiring selera masing-masing personil itu kan beda-beda ya. Ada yang aktif di sini, ekstra kurikuler, yang kampusnya beda-beda. Nah, terus misah terus. Nah, disitulah di manggung pertama itu kalau nggak salah kita udah ganti vokalis. Nah, vokalisnya cewek. Waktu itu memang Suhu Band awal itu kita nggak jelas siapa yang nyanyi. Jadi saya sambil main gitar sambil nyanyi karena memang nggak punya konsep buat ngapain. Cuman seneng-seneng aja. Seneng aja ya. Cuma punya nama Suhu Band. Kita namakan nih Suhu Band, yaudah. Nah, habis itu pengen serius. Nah, gantilah drummer waktu itu orang ini si Ipan itu orang Padang, drummernya orang Padang, terus vokalisnya orang Palangka. Orang Palangka. Nah, perempuan.
Nah di situ awal kita ikutan festival di situ. Ya nggak menang sih, cuman lumayan punya karakter lah. Karena kita waktu itu awal-awal tuh bawain alternatif nodap, vokal-vokal cewek yang udah keren-keren lah dengan sound-sound yang alternatif gitu. Kebetulan saya itu main gitar, vokalisnya cewek, drummer cewek, pemain bassnya waktu itu basisnya masih Agus kalau nggak salah. Jadi sempat Nadi, sempat seru juga ya bongkar pasang pemain. Iyalah, band pasti begitu. Jarang-jarang band Cuman bongkar pasang. syukur alhamdulillah masih bisa mempertahankan nama Suhu lah. Ya karena itu aja prinsip. Maksudnya kita bikin rumah mau hancur, mau jelek, mau gimana, akan rumah kita sendiri. Iya betul. Nah, masalah isi dalamnya siapa yang mau masuk welcome, siapa yang mau keluar welcome. Kita nggak pernah. Tapi saya punya prinsip waktu itu, ini saya bikin sama teman-teman. Awal karir musik saya pertahankan. Jadi jalan ganti lagi, drummer keluar, vokalis keluar. Nah, yang konsep terkuat Suhu Band di Malang itu pas formasi, saya main gitar, main keyboardnya Nadi sama Paujan, kakak adik, orang Muntai, pemain bassnya Yudi, orang Tanjung, vokalisnya orang Plehari waktu itu si Rudi, terus pemain bassnya ya Yudi, saya. Ya itu formasi terkuat Suhu Band waktu di Malang. Berarti satu kampung. Keyboard dua, Kalsel ya? Kalsel semua. Nah di situ kita rata-rata setiap ikut festival band nggak pernah lepas 1, 2, 3. Juara 1, juara 2, di situ terus sampai jadi di Malang sampai 9. Pokoknya di tahun 97 tuh udah mau wisuda gitu. Udah nggak boleh lagi ikut festival sama panitia. Jadi sampai lucu juga pas nih kita kan dulu kuliah, ya namanya kuliah kan ya anak orang kaya juga kadang butuh duit, apalagi kita bukan anak siapa-siapa ya kan. Jadi kita tujuan main musik tuh terbagi dua, udah mulai di samping hobi kita harus menghasilkan. Nah jadi sambil kami ada event misalnya event dulu ada slalom tes segala macam, kita yang ngisi ya, bandnya. Jadi di otaknya tuh udah dua, ini hobi, ini duit. Nah, ya antara dua ya. Jadi Nah di situ kita ngejar festival band karena kita ngerasa wah ini ajang kita buat cari prestasi dan cari duit nih. Jadi setiap ada festival band kita daftar. Ya memang awalnya kalah juga, cuman terakhir di beberapa 3 tahun terakhir dari 95 ke 98 itu hampir udah semua event udah pernah kalah. Nah, terakhir kita paling ingat tuh terakhir mau daftar di Unisma Malang, Universitas Islam Malang. Jadi pas mau daftar festival band, wah ini hadiahnya gede nih kan. Wah, daftar lah. Semangat ya, pas mau daftar, terus panitianya, nama bandnya apa Mas? Suhu. Langsung dilihat, wah jangan Mas. Maksudnya kalian nggak boleh ikut lah, kalian udah keseringan menang gitu loh. Ya udah nggak boleh. Oh jangan, nggak bisa Mbak. Kan namanya festival kan siapa aja boleh ikut. Nah terus ditawarkan, udah bintang tamu aja. Ya maulah bintang tamu asal dapat duit, gitu-gituin kan. Nah dari situlah konsepnya berubah. Awal bintang tamu, ya terus selanjutnya ya begitu. Tiap festival sebelum kita daftar kita udah ditawarin bintang tamu, gitu. Ya, sudah mantap. Terakhir 98 itu. Nah itu habis itu 98, kebetulan 98 kan kuliah agak molor juga karena kebentur reformasi zaman itu. Ya. Tapi kita nggak usah kegeser politik lah ya. Antara 97-98 ya, reformasi itu. Kebetulan kita mahasiswa semua, otomatis mahasiswa angkatan tahun-tahun segitu persentasinya ikut reformasi itu tinggi. Jadi durasi kuliahnya jadi tambah panjang karena kita lagi reformasinya, lagi perubahan ini ya. Selesai reformasi 98 baru kita wisuda. Nah, selesai wisuda. Nah 98 masih bertahan di Malang, maksudnya lagi malas pulang itu karena masih pengen masih kayaknya masih
pengen coba di sini dulu lah, walaupun udah Prospeknya wisuda. bagus ya sepertinya ya. Karena kebetulan kan kita kuliahnya pariwisata ya. Tahun 90-an tuh di Kalimantan mau bicara pariwisata apa? Masih jarang kayaknya ya. Maksudnya bahasa sarjana pariwisata tuh Masih langka. bahasa bingung. Masih bingung. Nah, bahasa bingung, pulang kampung pasti bingung loh udah. Pokoknya tahun 90-an tuh sarjana pariwisata tuh pulang ke Kalimantan Bukan ke ini. kampung ya, ibaratnya. Apalagi kita di kabupaten kota ya, kabupaten kota yang kecil, itu pasti bingung mau ngapain. Pastilah Kayak pulang tuh hidup segan mati tak mau kayaknya. Jadi bingung. Kita bawa ilmu misalnya, ilmu ini mau dikemanain nih? Kan bahasa ilmu kan harus ada, karena kita bicara pariwisata, kita ada support dana, ada support pemerintah, ada selera masyarakat, ada objek, ada subjek, ya segala macam. Semua itu nggak lengkap, nggak ada di sini. Nggak ada. Nah, jadi 98, 99 pulang, mencoba bertahan di sini 1 tahun. 98, 99 kayaknya nggak pas nih. Kayaknya Kalau di di Amuntai HSU kayaknya nggak pas sih. Kembali lagi kayaknya nih. Jadi satu sisi memang kita udah terbiasa hidup di luar, terus kita pulang kampung, kita merasa apa ya? Memang kita pada dasarnya hidup apa ya? Istilahnya kita bukan orang yang ditinggalin warisan yang gede atau punya modal untuk berusaha atau berdagang, bukan. Karena kita memang kita hidup sendiri gitu loh. Hidup sendiri, berpikir sendiri, harus bisa mengatasi permasalahan sendiri. Nah, kita punya ilmu yang nggak pas di kampung kita pada zaman itu. Nah, kita masih muda, baru selesai kuliah. Ini kayaknya rugi nih kalau cuma diam nih kan. Apalagi laki-laki lah ya. Kita laki-laki ngapain di kampung? Ya udah. Wah, itu tuh punya motor, ada satu motor jelek lah. Wah, yakin nih ya. Jual motor 2.500.000 kalau nggak salah. Ke Jogja pilihannya. Buat beli tiket. Nah, kita pilihannya kan, kalau orang pariwisata kan pilihannya cuma Jakarta, Bandung, Jogja, Bali. 4. Nah, jadi karena kita basicnya pariwisata dan musik, kayaknya pas nih di Jogja. Santai, makan murah ya kan. Ya, makan murah, biaya hidup lah ya. Kita mau merantau tuh milihnya makannya dulu kan. Biaya hidupnya dulu. Kira-kira baik bertahan. Nah, dari 2.500.000 berangkatlah ke Jogja. Nah, di Jogja kumpul lagi sama teman-teman, bikin band lagi. Nah, waktu itu karena suhu band yang ditinggal di Malang itu, sisa-sisa personel di Malang tuh udah ditawarin kan. Nih gue pulang dulu nih, kita selesai udah wisuda, kalian lanjutkan lah ngeband, pakailah suhu waktu itu. Karena yang pulang cuma saya sama pemain drum. Keyboard masih di Malang, vokalis masih di Malang, pemain bass masih di Malang. Jadi kan cuma 2 orang, gantilah sama personel yang lain. Jadi sudah waktu itu memang sudah ditawari, karena kita lepas aja suhu nih, kalian jalankan. Yang megang. Waktu pas kita pulang kampung kita dulu. pulang kampung dulu. Sayang suhu nih kalau nggak dijalankan, karena kita udah lumayan punya nama. Sudah punya nama lumayan kan di sana, sayang kalau disia-siakan. Nah, ternyata saat kita pulang ke sini, teman-teman nih rupanya bukan patah semangat sih, memang konsen mau wisuda juga. Nah, jadi nggak kurus bandnya malahan. Sampai ditelepon, band gimana? Jalan nggak? Wah, nggak bisa nih. Ini lagi sibuk-sibuk mau skripsi, mau ini. Ya udah, kalau kalian nggak jalan, nama bandnya sama aku pakai lagi. Ya udah, pakai aja, kata teman-teman di Malang waktu itu kan. Nah, awal ke Jogja kita bikin lagi band itu. Kita bawa lagi yang dari Malang tuh ke Jogja. Kita hidupkan lagi dengan personil baru ya kan. Cuman saya sama pemain drum sama Robi tetap. Nah, kebetulan sama-sama di Jogja. Tambah personil baru. Nah, di sanalah kan orang otak-otak festivalan lah ya. Pasti pertama nyampe Jogja, cari kosan, kumpulin personil, ada satu di Bandung, ada satu udah fake. Yaudah, terus ngapain? Kita kejar festival dulu, nyari duit dulu nih buat bayar kos. Ya udah. Waktu itu ada festival pertama kali datang Jogja tuh ada festival di Benteng Pradebek kalau nggak salah. Pemain keyboard dari Bandung ke Jogja ngumpul semua latihan, kita langsung ikutan festival, langsung dapat juara 1 di Jogja. Wah, alhamdulillah ya. Nah,
Padahal kita bawa nama Kalimantan waktu itu. Oh, bawa dari nama Kita Kalimantan. daftar di situ atas nama band dari Kalimantan. Kalimantan Selatan, Amuntai. Amuntai. So band. Dapat langsung juara 1. Nah, disitulah timbul lagi semangat buat. Langsung naik daun lagi. Jadi akhirnya yang awalnya pengen nyari kerja juga tentang ilmu pariwisata, tapi karena keduluan prestasinya di musik, akhirnya kerjaan ini nggak kekejar lagi. Jadi, aduh, males lah udah. Jadi pas dapat juara 1, nah habis itu kita kejar festival terus. Kejar festival di Solo, Joglo Semar, Joglo Solo Semarang, juara 1 lagi di Universitas Islam Solo waktu itu. Dapat juara 1, terus dapat di mana-mana. Terakhir prestasinya yang agak lumayan ini festival rock sejauh Bali waktu itu di Purwokerto. Kita dapat juara 1 lagi. Dengan formasi yang baru di Jogja itu. Nah, terus di Loks Lebor kita hanya sempat masuk ke 10 besar Jawa Tengah. Kebetulan yang dikirim ke Jakarta kan cuma 2 band. Nah, kita nggak tahu lah di posisi berapa, cuman kita nggak masuk lah di 2 itu. Tapi tetaplah main musik, masih semangat ya kan. Nah, dari situ habis kalah Loks Lebor pertama tahun 2000 kalau nggak salah. Kan ke Jogja awal tuh kan 2000 kan. Tahun 2000. Nah, 2000 ke Jogja. Festival, ngejar-ngejar festival di Loks Lebor kalah. Nah, di situ udah mulai berubah nih cara berpikir nih. Kita kalau cuma ikut festival-festival atau sekedar bawain lagu orang, kayaknya kita nggak punya sejarah. Nah, disitulah berubah, mencoba bikin lagu sendiri sambil mengenal recording. Nah, ini yang saya maksud. Ya ini yang paling saya banggakan. Ini seorang putra daerah yang membawa nama harum bandnya sampai ke luar Jawa, ya kan? Kan dari Kalimantan Selatan, syukur alhamdulillah kan dengan adanya itu perjalanan musik ini tidak monoton, malah kompleks ya kayaknya ya. Minum. Ya, diminum. Nah, ini ada produk nih. Nah, produk dari El Kitchen. Nah, kalau disingkat sih syukur, susu kurma. Nah, ini manfaatnya sangat banyak ini, Bang Igus. Yang pertama, antioksidannya tinggi. Nah, dan susunya ini adalah salah satu apa tuh antioksidan? Nah, antioksidan ini sama kayak ada vitamin C-nya buat daya tahan tubuh. Oh, gitu. Kurmanya ya keren. Kurmanya yang keren. Ini enak kayaknya. Enak lah. Masa nggak enak? Nah, jadi gitu. Pas apa tadi ya? Sampai mana tadi? Sampai di recording. Oh ya, itu. Nah, jadi kan waktu itu kita coba-coba bikin lagu. Nah, waktu itu pas kita mau masuk ke dunia recording, aduh, ini kebentur dana lagi ya kan. Karena itu zaman tahun 2000-an itu kan recording itu awal-awal masuk digital. Awal-awal peralihan antara kaset pita dan digital. Waktu itu di studio Jogja itu udah ada yang pakai digital, ada yang masih manual, kaset lah, pita lah. Nah, waktu itu digital karena kita memang perantau dan kerjaannya nggak jelas ya. Jadi duit 5.000, 10.000 tuh penting banget. Karena duit 2.500 bangun pagi itu di Jogja itu udah bisa makan nasi telur. Nah, jadi aduh, ini gimana nih? Udah mulai pusing kayaknya. Sempet cobalah dulu yang pita dulu kan. Main pita, tapi dia mainnya live. Waktu itu ada studio Sumut kalau nggak salah di Jogja. Di Jogja. Lupa kalau nggak salah Mas Wawan apa ya namanya ya. Wah, beliau tuh yang punya studio tuh. Beliau tuh yang support kita. Semangat lah. Maksudnya, nggak usah pikir bayar dulu lah. Yang penting kalian berkarya dulu lah. Karena memang dia juga tahu prestasi kita. Kita juara festival rock sejauh Bali. Sejarahnya ya. Joglo Solo Semarang kita juara 1 waktu itu di Solo kan. Jadi dia tahu sejarah band kita. Nah, cobalah kalian pindahlah ke agak ngepop dikit lah, maksudnya belajar main pop lah, masa main rock terus siapa yang mau denger? Kan udah berubah nih selera genrenya ya. Sebelum itu kan lagi meledak-meledaknya Sheila, Padi ya kan. Nah, di situ kita kalau harus main rock kayaknya nabrak.
nabrak. Jadi Mas Wawan itulah yang ngasih wawasan ke kita. Kalian nih main musik bagus, skillnya bagus, cobalah perbendaharaan musik diperlebar. Jangan terlalu idealis katanya. Karena suatu saat kalian pasti ngerti, musisi itu yang ada egonya. Nah, saat kita butuh kita sendiri, kita keluar ego. Tapi saat orang lain butuh kita, disitulah ego orang lain yang keluar. Kita harus bisa memberikan apa yang diinginkan orang. Nah, disitulah harus bisa merasuk nih ya. Disitulah kita udah mulai keluar daripada idealisme, rocker keluar dulu, belajar dulu genre-genre musik lain, sampai kita coba-coba bikin yang agak Melayu-Melayu. Nah, disitulah Mas Wawan itulah yang ngasih wawasan ke kita. Awal-awalnya kita, rock lah udah, rocker lah udah. Maksudnya dari style sampai musiknya. Nah, dari Mas Wawan itulah kita diberi wawasan. Kebetulan kalau nggak salah Jikustik juga di situ dulu. Oh, recordingnya di sana. Sempat ketemu Mas Pongki Jikustik di situ. Pongki Barata. Ica pemain bassnya tuh sempat kenal di Jogja tuh. Nah, dari mereka itulah kita belajar. Ternyata mereka itu artis pop, cuman skillnya sebenarnya luar biasa. Nah, jadi di situ kita belajar, oh ternyata mereka nih pemain pop, tapi skillnya bukan pop, tapi mereka rock. Tapi jago-jago sebenarnya. Cuman mereka bisa nahan kebutuhan. Oh lagunya ini, musiknya begini, mainnya begini. Pendengar masyarakat ya. Nah itulah disitulah kita mulai belajar, sudah mulai mengurangi idealisme itu. Nah jadi kita belajar bikin pop. Nah kita rekaman manual di situ dengan ya. Nah berangkat dari situ mulailah bikin lagu. Nah awal itu hasil itu kita rekaman lagi udah mulai masuk ke digital, bikin demo. Kebetulan ada dulu radio UGM, waktu itu kampus UGM tuh baru ada radio Suara Gama kalau nggak salah ya. Yang di Jogja ya? Di Jogja Suara Gama, baru launching radio Suara Gama, kita masuk. Ya kebetulan lagunya masih bisa diterima masyarakat ya. Diterima lah demonya awal-awal di Suara Gama itu. Jadi nah disitulah udah seneng kan. Kita di kosan dengerin radio, tiba-tiba lagu kita nih. Lagu kita yang diputar, udah senengnya ya kan. Waduh ya. Bukan main ya. Motivasi dari lagu kita sudah di live kan di radio. Dari situlah mulai udah semangat bikin lagu. Nggak jelas genrenya. Jadi karena waktu itu saya sempat nyanyi kan jadi vokalis, tiba-tiba males nyanyi, udah capek, udah nggak pantas nih di depan nih. Cari lagi vokalis cewek, bikin lagu cewek lagi ya kan. Jadi bandnya tetap, cuman genrenya berubah-ubah seiringan dengan vokalisnya. Nah berubah, ganti. Nah terakhir 2000 kita udah punya demo banyak. Nah terus kita terakhir tuh bukan terakhir, pas kita sempet vokalis cewek, saat kita bikin lagu pop gitu, ada lagi Lox Lebor. Lox Lebor. Karena kita jiwa-jiwanya ngerok nih kan, ikutan lah. Ikut lagi. Jadi kita paksain vokalis yang cewek yang biasa nyanyi lagu slow, mellow gitu, kita paksain nyanyi lagu rock. Wah. Sanggup nggak itu? Nah itu udah berubah personil lagi kan. Terus yang main gitar saya, yang main keyboard Pak Hari, main drum Robi, pemain bassnya orang Muara Tewe sana, Buntok Muara Tewe, Melki, vokalisnya Desi waktu itu orang Purwoda, dia Lumajang apa lupa ya. Nah, padahal band ini band kape nih konsepnya kan, band pop. Tapi kan ada event rock, majulah kita. Masuklah kita festival rock, ikut seleksi, masuk 10 besar, 10 besar Jawa Tengah juga. Sama di awal kayak kita bikin di awal masuk 10 besar juga. Kebetulan pas final diambil 2 lagi, nggak lolos lagi. Nah, disitulah. Jadi 2000 sampai 2004 ganti-ganti personil. Terakhir masih sempat ikutan festival dengan vokalis cewek itu. Ya kalau atau vokalis cewek itu udah sering bintang tamu maksudnya ngisi-ngisi event di kampus-kampus. Sampai musik on the truck yang keliling-keliling naik mobil truk itu, nanggung di atas mobil, sponsor.
Nah di 2004 terakhir tuh udah capek. Udah capek dengan dunia permusikan. Bukan dunia permusikan, Perindustrian. jiwa perantau lah ya. Kayaknya cukup nih di Jogja nih. Tanya, Bi, Robi kan pemain drum, balik yuk. Ya, kita Yang drummer ini ya. Nah, itu kan dari Malang itu, dari sini malahan. Terus bener-bener satu band yang nggak pernah pisah. Saya sama Robi itu kemana-mana berdua aja. Nah, terus sampai di di Jogja itu sempat ada Angi di situ, Angi pemain bass juga dari Amunta ini. Itu yang di Jogja. Yang di Jogja. Nah, sempat ada Angi. Nah, terus 2004 kalau nggak salah Maret apa. Nah, kita pulang ke Amunta. Personil lain tinggal lagi kan? Tinggal lagi. Sisanya lanjutkanlah kalian bandnya. Ditinggal lagi nih sama dua orang ini, pulang lagi. Ternyata mereka nggak jalan lagi. Nggak jalan lagi. Di Jogja. Aduh. Karena memang kayaknya jiwa pemimpinnya emang Bang Igus nih. Nggak juga sih sebenarnya. Apa namanya komandannya? Leader ya. Leader mungkin. ya, leader lah. Tapi padahal masih ada di situ, masih lengkap semua. Ada manajernya masih di situ, root manajernya masih di situ. Cuma mungkin stuck juga ya. kurang ya mungkin karena kehilangan personil. Kurang ada yang kurang. Personil. Jadi 2004 tuh kita pulang ke Amuntai. Pulang karena jiwa-jiwanya musik ya. Di rumah bikin studio musik. Di rumah. Bikin studio musik di rumah 2004. Ngeband lagi. Karena nggak kerja kan, maksudnya nggak kerja dalam artian ya pulang juga nggak dapat kerja di sini. Kan pariwisata tuh itu arahnya kapal pesiar, hotel, Perhotelan. travel, atau guide. Sini ya siapa yang mau di-guide, ya kan? Nggak ada turis di sini. Nggak ada turis. Hotel ada berapa sih hotel di sini, ya kan? Bisa dihitung sama jari kan. Kapal pesiar mana ada kan? Nah terus travel paling taksi Amuntai Banjarmasin. Banjarmasin. Travel umrah. Travel umrah. Kalau travel umrah di sini udah jago-jago semua. Nggak perlu sekolah, udah militan istilahnya. Udah kalau masalah haji itu kan udah pengalaman lah orang-orang di sini. Jadi kita bukan ranah kita di situ. Nah, jadi 2004 pulang, bikin studio di rumah, ngeband lagi. Nah, kebetulan si Robi udah masuk Pemkab, kerja di situ di informasi di TV daerah. Nah, saya sendiri masih bingung tuh. Masih bingung mau ngapain nih. Masih goyang nih. 2004. Mau kemana larinya lagi. Cuman ya tadi walaupun udah ada studio, nah disitulah 2004 tuh bikin komunitas. Bikin komunitas. Karena bandnya udah gimana udah capek ngeband ini. Gitar, tapi karena kita bikin studio, banyak teman-teman ngumpul yang generasi barunya, pemusiknya juga ngumpul. Jadi dirangkul ya. Jadi udah bikin komunitas. Nah, dari nama band Suhu Band itulah kita bikin Suhu Community. Suhu Community. Di 2004 Maret kalau nggak salah. Seiring bikin studio, bikin komunitas dengan harapan merangkul ya. Mengeluarkan energi positif aja buat yang muda-muda. Jadi nih, ayolah berkarya. Berilmu, berkarya, belajar. Bukan cuman nongkrong, tapi kita punya ilmu. Masa bodoh yang berfaedah lah ya. Masa bodoh dengan ilmu kita orang anggap musisi apa nggak jelas. Masa bodoh, yang penting kita punya ilmu. Nah, disitulah ngumpul lah. So, community awal-awal ngumpul tuh bingung juga karena dari berbagai macam latar belakang. Ada yang pembalap, ada yang ini, ada yang macam-macam. Jadi ngumpul, wah bingung nih. Mau diarahin kemana kayaknya? Persentasinya yang bisa main musik tuh dari komunitas tuh cuman dari 100% tuh cuman paling 15%. 15%. 85% masih nongkrong. Masih nongkrong. Disitulah diajarin satu-satu. Ada yang pengen main gitar, ajarin main gitar, main bass. Dibikinkanlah band. Generasi anak-anak muda nih kan. Ikutkanlah festival. Kebetulan pas ikut festival pertama kali langsung juara 3 kalau nggak salah anak-anak di komunitas itu. Nah, disitulah semangat mereka tumbuh lagi. Ya karena memang kita basicnya dari sekolah juga pernah merantau, jadi kita hafal lah karakter anak, maksudnya generasi teman-temannya.
Jadi kita coba berusaha Kita arahkan. netral, bukan mengarahkan sih. Bukan mengarahkan ya. Kita di posisi tengah terus. Jadi ada permasalahan apapun di komunitas, kita nggak boleh bela kiri, bela kanan, atau nggak boleh terlalu mendikte. Karena anak muda, jangankan kita, orang tuanya aja nyuruh dia Iya, males. nggak mau dikekang kan ya. Jadi kita selalu di posisi tengah. Setiap ada permasalahan, kita harus seimbangkan. Ada permasalahan, seimbangkan. Nah, alhamdulillah sampai sekarang. Coba bayangkan 2004 sampai 2000 berapa? 2021. 2021. Udah berapa tahun sama community? Wah, udah lama, puluhan tahun ya kan. Dan komunitas awal yang gabung di situ, yang anak-anak itu dari awal ada yang sekolah SMP, SMA, sampai sekarang udah yang mau jadi dokter ya, S3, masih gabung kita. Masih gabung. Ya syukur alhamdulillah. Ada yang di luar daerah, biasanya kalau kita punya event setahun sekali, datang, kumpul. Kalau dihitung-hitung ratusan lah udah. Nah, jadi sampai sekarang, awal kita bikin suku community, sampai sekarang, orang-orang itu masih ada dan masih merasa memiliki. Nah, gitu. Jadi 2004 pas udah bikin komunitas, 1 tahun komunitas, studio udah jalan. Nah, kitanya lagi yang merasa udah anak-anak ini udah aman, maksudnya udah berkreativitas. Udah bisa mandiri lah itu. Sekarang, nah kita udah sekarang, wah aku nih udah umur berapa nih, udah harus pilihan hidup nih kan. Ya udah fight lah. Berangkat ke Jakarta Berangkat lagi ke Jakarta sendiri tanpa sendiri. si siapa Robi tadi. Tanpa lagi Robi udah kerja kan di Udah sini. kerja. Nah, ke Jakarta karena merasa di sini nggak jelas juga, maksudnya kerja apa nggak jelas. Penghasilan. Sempet juga bawa truk gitu, ngangkut pasir, ngangkut batu, karena butuh keuangan ya. Jadi sempat nyopir truk. Nah, sempat ditegur juga sama ada om, ngapain kamu sekolah jauh-jauh kalau pulang-pulang cuma nyopir truk. Ya enggak juga. Yang penting halal kan ya. Nah, bukan halal sih, santai aja. Santai aja, relax kan. Tapi memang nggak cocok juga karena aduh capek juga nih, karena nggak terbiasa mungkin ya, Bukan terbiasa, bukan basic kita ya. Nah, akhirnya diputuskan, yaudah komunitas jalan, anak-anak udah aman, udah paham lah. Maksudnya nggak perlu dikasih tahu yang mana yang benar, mana yang baik, nggak perlu dikasih tahu lagi. Pilihan hidup kalian serah. Kalau mau jadi manusia di sini, kalau mau jadi penjahat di sini. Ini ambil jalan masing-masing ya. Tolong jaga komunitas dengan baik. Nah, itu deh. Ke Jakarta lah 2005. Nah, disitulah mulai awal. Karena itu tadi saya pikirkan merantau itu kan prinsipnya 3 ya. Pertama ilmu, kedua kepintaran. Kalau bahasa kita kepintaran itu akalan. Bukan akalan. Yang ketiga baru tenaga. Nah, kita merantau itu kan kita tanding ilmu dulu kan. Tanding ilmu dulu, kalau kita kalah ilmu, nah akhirnya kita tanding kepintaran. Strategi hidup udah nggak kepakai ijazah dari ilmu ini. Gimana cara bertahan hidup dari ini maksudnya akalan gitu. Kalau udah ini kalah juga, nah tenaga lah. Tenaga. Terakhir. Ya alhamdulillah pas awal ke Jakarta kita masih tanding ilmu di situ. Masih tanding ilmu. Nah, karena belum sempat yang ke grade kedua belum. Karena kita masih fair. Artinya ilmu yang kita punya kita masih bisa tanding. Nggak perlu licik-licikan, nggak perlu. Nggak perlu. Masih kita bicara ilmu. Nah, disitulah. Nah, itulah awal-awal tahu dunia musik nasional lah, disitulah. Jadi awal ke Jakarta itu sengaja, ini kemana nih ya kan arahnya main musik ya kan. Kita udah kenal recording udah, jadi player udah, bikin lagu udah. Nah, dari ilmu itulah, kalau bergaul ya udahlah, udah dari kuliah lah, udah gimana bergaul yang aman dan nyaman itu udah ngerti lah. Nah, waktu itu kan lagi biar kayaknya genre kita nih yang pas nih sama Bang Pai nih ya. Bang Pai nggak kenal, Bang Pai itu belum kenal, cuman waktu itu kan Bang Pai sama Mbak Dewi istrinya itu kan waktu zaman itu kan lagi hitsnya bikin BCL, bikin Ariel Lasso, bikin Syahrini kan. Nah, itulah ini. Nah, pas ke Jakarta kita cuman modal di mana sih alamat studio mereka gitu kan. Ngekos lah di dekat studionya. Cari-cari info dulu kan ya. Jadi ngekos di sana, nongkrong di sana.
nongkrong depan studio sama anak-anak nongkrong teman-teman situ kan begaul lah. Ya alhamdulillah mereka tuh welcome semua. Maksudnya rock and roll bersahabat. Bukan rock and roll jahat gitu loh. Bukan yang berandalan. Bukan rock and roll jahat. Jadi rock and roll bersahabat di situ. Jadi keren juga waktu awal situ. Ini ada anak yang nggak pernah ketinggalan sholat. Waktu itu Bang Indra tuh di situ juga kan, Bang Pai sama Bang Indra tuh kan satu band di BIP. Bang Indra tuh selalu sarungan. Asal udah mau maghrib tuh pasti, wih sholat. Wah, udah mati. Wah keren nih kan. Wah ini asik juga nih kan, maksudnya begitu cara gaulnya. Walaupun mereka rock and roll apa, sholat. Ini Bang Pai beda agama cuman ngasih tahu juga. Itu Nasihatin. Omelin Indra lu, kalau nggak sholat lu, gitu-gitu. Jadi awal kita nongkrong di situ, wah ini keren nih. Budayanya ya. Komunitasnya keren nih. Nggak membedakan siapapun dari manapun apa. Nah cuman kalau masalah ilmu tadi, ya memang di Jakarta memang harus bersaing ilmu ya, nggak bisa nebeng, nggak bisa. Jadi memang seleksi alam, berilmu maju, nggak berilmu mundur, lepas. Memang seleksi alam. Bulan pertama nongkrong depan, bulan kedua kita udah masuk dalam studio. Awal-awal ngelihat Bang Pai itu juga, kayak ngelihat dewa, maksudnya, udah minder sekali. Maksudnya kalau dia keluar, kan idola kita nih dulu zaman slang awal kan, maksudnya kita nih termasuk slanker lah ya, mengidolakan mereka itu. Tiba-tiba di Jakarta kita ketemu sosoknya langsung. Kan keder juga ya, maksudnya kayak grogi ya. Mau ngomong apa nih sama beliau ya. Ternyata orangnya pas keluar rokok. Wah, asik nih kan. Maksudnya santai, celana pendekan santai. Kayak mukanya kayak garang gitu ya. Garang berilmu. Nah, tiba-tiba disitulah udah mulai, lo ngapain sini? Dari mana lo? Kalimantan Bang. Main apa lo? Ayo coba. Nah disitulah seleksi udah mulai dia masuk studio lah. Nah disitulah udah mulai belajar. Nah kebetulan yang dia kaget tuh kan, lu dulu di mana? Oh di Jogja, di Malang. Gue sarjana kan, jadi bingung. Ngapain sarjana nongkrong studio kan? Bingung kan? Jarang-jarang kan maksudnya. Nggak kerja lu gitu. Nggak Bang, maksudnya nyantai aja, ngalir aja hidupnya. Yaudah, nah disitulah udah mulai nyambung ngomong. Nah terus saya main gitar bisa, main bass bisa, main piano bisa. Nah disitu udah mulai nyambung. Nah coba sharing sama beliau ya. Bukan sharing sih, nonton sebenarnya. Nonton. Dia bikin lagu, kita nonton. Dia ngaransemen musik, dia main gitar, ngisi-ngisi, dia mixing masterin, kita nonton. Cuman enaknya kita nggak pernah dibatasi. Mau dia kerja bikin lagu siapa aja, mau dia ngapain sesibuk apapun juga kita tinggal duduk sampingnya atau duduk di pojokan, nggak pernah ditegur, silakan. Artinya ini ilmu, silakan nongkrong, serap nih ilmu, ambil nih ilmu, nggak perlu saya kasih tahu, lu lihat, lu pelajari, ambil. Nah gitu, jadi nggak pernah diusir-usir, nggak pelit ya, nggak pelit, asalkan jangan ganggu aja ya. Nah disitulah seleksi alam tadi. Jadi awal-awal itu masuk itu dia bikin, kita awal nongkrong tuh dia bikin sehari ini terus bikin kotak. Nah di situ awal-awal kotak album Beraksi itu di situ. Terus Ari Lasso sama BCL, terus bikin banyak sih, Nine Ball, Lobo, Sandy. Nah kebetulan Lobo, Sandy itu anak studio situ juga, nongkrong situ juga. Jadi kenal sama orang-orang itu, berteman asik-asik. Ya Jakarta sih asik sih, maksudnya apa ya. Nah jadi teman nongkrong. Nggak ada batasan ya, artis nih nggak nongkrong aja. Tapi ilmu bicara tetap. Kalau berilmu jalan. Nah ini gimana nih? Ini kan dulu pernah ya membuatin lagu Agnes Monica. Gimana ceritanya? Nah di situ, jadi disitulah seleksi alam. Jadi nongkrong kayak Gus. Jadi di tempat Bang Pai itu disediakan satu studio. Kita namain dulu PC ya, studio PC ya. PC komputer. Karena komputernya PC.
studio PC. Nah di situ anak komunitas sama studio recording juga, tapi kan ini studio recording utama buat artis-artis itu. Satu studio PC boleh dipakai siapapun anak komunitas tanpa bayar, tanpa ini. Itulah tempat kita awal-awal. Jadi kita kalau ada inspirasi ajak teman, bikin lagu yuk. Masuk studio PC, bikin demo-demo, jual lagunya kemana, dijual kemana. Waktu itu udah jualan aja otaknya, bukan pengen jadi artis lagi. Udah awal-awal kesana memang sama band nih, bikin demo-demo pernah. Jadi suhu band ada di situ. Jadi teman-teman yang jauh-jauh dikumpulin lagi buat bikin satu album. Tapi setelah album selesai, 10 lagu bubar. Karena udah ada yang kerja kan. Jadi dikumpulin berapa bulan, bikin satu album, bubar. Lagunya ada sampai sekarang, nggak rilis. Tapi ada, disimpan. Tapi masih disimpan. Disimpan dengan rapi filenya, disimpan karena itu sejarah. Jadi perjalanan suhu band yang dari awal festivalan kampus akhirnya masuk studio rekaman, walaupun nggak rilis. Tapi bukti sejarah itu ada, satu album 10 lagu itu ada, kita simpan dengan rapi. Mungkin ada momen-momen yang pas nanti kita keluarkan. Nah ini yang kita harapkan ya. Jadi perjalanan Suhu mungkin dibikin video klip ya? Atau enggak, masih demo aja, masih master lagu. Masih master lagu. Mungkin waktu pas festival-festival tuh masih ada nggak menyimpan foto-foto? Aduh, zaman itu kan HP. Iya, HP masih monoponik, poliponik. Kamera digital, buru-buru punya kamera digital ya kan. Kita makan aja susah. Sayang banget bang ya. Di momen-momen itu loh. Ada di beberapa file kebetulan milik orang, maksudnya teman-teman yang kebetulan punya. Kita memang tidak termanajemen dengan bagus untuk urusan dokumentasi waktu itu. Nah jadi itulah, kalau perjalanan bandnya ada mungkin foto-foto itu, trofi-trofi, piala-piala itu masih ada, yang dari Malang, dari Jogja. Tapi entah disimpan siapa. Tapi yang jelas sama saya nggak ada. Karena di Malang, pulang dari Malang, saya nggak bawa trofi, nggak bawa piagam, ditinggal di Malang. Jogja, festival-festival, pulang dari Jogja, ditinggal di Jogja. Karena band itu kan masih ada di situ. Jadi orangnya aja. Jadi saya nggak pernah bawa pulang piala, nggak pernah bawa pulang piagam. Jakarta udah nggak bicara festival, bicara bikin lagu, recording, arranger. Nah disitulah udah mulai. Tadi kembali bikin lagu Agnes tadi, kita bikin lagu, maksudnya bukan iseng sih, serius juga. Nah kebetulan pas kita nongkrong waktu itu sama Bang Sandy lah ya, sama Bang Sandy Kanester itu, kita akrab, maksudnya teman lah. Sen, bikin lagu Sen, bikinlah lagu, masuklah Bang Pai. Bikin lagu yang serius ya. Nanti jual nih. Nah kebetulan bikin lagu, cocok nih. Jadi bertiga nih bikin, musiknya gini nih. Selesai demo, bawalah ke Aquarius. Aquarius musik itu, nih. Aquarius musik. Waktu itu kan Aquarius relasinya Bang Pai kan, artis Aquarius rata-rata musiknya Bang Pai yang ngerjain arrangernya, aransemen musiknya kan, anak-anak di studio itu, Palu namanya waktu itu studionya. Bawa ke Aquarius, ya karena yang bawa ini kan Bang Pai sama Sandy ya, masuklah ke dalam orang, maksudnya waktu itu almarhum Paiin waktu itu masih di situ kan. Nah dikasihlah demo itu, ya demo banyak. Kita ngasih aja, nggak berharap juga siapa yang bakal nyanyi lagu itu juga nggak tahu. Yang penting ini Pak, kita bikin lagu nih demo. Kalau laku syukur, kalau enggak ya nggak apa-apa. Siapa tahu pasrah kayak gitu. Memang begitu, memang bikin lagu kasih. Ya mereka yang pilih kan. Nah tiba-tiba seminggu kemudian ditelepon Bang Pai. Tiba-tiba Bang Pai datang, Gus, abang, lagu kita dipakai Agnes nih. Wih, keren. Itu yang judulnya apa tuh yang dipakai Agnes tuh? Berlebihan kalau nggak salah. Berlebihan. Di album Matahariku. Matahariku. Kebetulan hitsnya di album itu kan, album apa namanya? Punya lagu hits itu kan Matahariku kan. Nah, yang ciptainnya siapa? Tapi yang bikin musiknya Bang Pai. Lagu Matahariku itu. Nah, di album itu lagu kita bertiga bikin tuh masuk di situ, dipilih dalam satu judulnya Berlebihan itu kan. Wih, keren juga awal-awal ini kan. Udah dipakai Agnes. Nah, disitulah udah mulai semangat-semangat nih. Bikin lagu lagi, kasih ke Naga Suara. Waktu itu dibeli lagi sama Naga Suara. Kalau nggak salah dulu penyanyinya Atoy ya, tapi rilis enggaknya nggak tahu nih, kita nggak mengikuti dunia ini lagi. Udah bikin nih. Bikin terus ya. Masuk, bikin lagi.
sama Sandy kan, Sen bikin lagi Sen, jual sama ini Meli Gusla waktu itu, dipakai sama Irwansyah. Nah, jangan menungguku kalau nggak salah. Jangan menungguku, gitu Jangan menungguku gitu. Wah, sama Sandy kan, wah semangat, Sen. Udah dipakai Agnes kan, kebetulan sama Sandy terus nih. Satu pakai Agnes, satu dipakai Atoy, satu dipakai Irwansyah. Nah, terakhir, Sen, bikinlah buat lu sendiri ya kan. Walaupun Sandy punya lagu-lagu banyak, coba-cobalah kita bikin lagi nih. Bertiga lagi bikin sama Bang Pai kan. Bikinlah Telepon Aku waktu itu. Telepon Aku 7. Nah, dibawalah ke Pak Iin lagi ke Aquarius. Sandy kan kebetulan di Aquarius ya. Wih, apa nih kata Pak Iin? Nih lagu Sandy yang baru. Lagu lu yang dulu aja belum rilis kata Pak Iin. Oh, dengerin dulu lah yang ini. Pas Pak Iin dengerin, oh rilis ini aja kata dia. Nah, kebetulan seleranya mungkin pas. Rilis lah Sandy lagu Telepon Aku gitu, bikinan bertiga itu. Nah, itu udah mulai udah kan ada duit nih ya kan, dapat royalti udah begini nih kan hasilnya. Nah, jadi disitulah habis Agnes, Irwansyah, ada Atoy, ada Sandy, Keranjingan bikin terus bikin. Coba. Nah, pas lagi asik-asiknya jalan, udah mulai maksudnya ngejob itulah, ngejob lagu, ngejob ini 2009. Nah, kebetulan lebaran haji waktu itu, masih ingat. Lebaran haji. Pulang kampung Kan, mau lebaran nih kan. Nah, pulang kampung. Nah, disitulah berubah lagi kehidupan nih. Pulang kampung lebaran haji, mikir lagi. Enggak, ditelepon lah sama temen. Waktu itu temen tuh di Jogja, waktu itu Jaki kan. Jaki sekarang di Balangan, dia orang Balangan, orang Paringin. Pas pulang di rumah, Gus, lu di mana? Itu udah di kampung. Pas baru lebaran haji kan. Biasa kan orang lebaran suon-suon temen ya. Ditelepon, di mana? Di rumah. Ini ada penerimaan, ada lowongan PNS, PNS nih. Kalau nggak salah jurusannya pariwisata. Lu kuliahnya pariwisata kan dulu? Apa Jak jurusannya? Jurusannya usaha wisata, pemandu wisata. Kok telak nih kan? Pas nih kan? Pas banget ya. Cuman dicari cuma satu orang. Cuma satu. Nggak apa-apa. Nah, di situ bingung. Naruh ijazah nih di mana ya kan? Udah 10 tahun nih. Udah 10 tahun lulus kuliah, nggak ijazah disimpan sama orang tua lah ya kan, ibu tanya, ada ijazah di mana nih? Ada nih. Naruhnya ya. Ada. Pas dicek di koran jurusannya, pas nih. Pemandu wisata, jurusan usaha wisata, pariwisata, D3. Nah, padahal ilmunya udah nggak tahu mana ya kan. Maksudnya dalam hati ini mau ikut tes CPNS, tapi ilmunya kan udah hilang. Udah buyar. Tapi ya udahlah, ikut aja lah, menghargai ijazah ya. Nah, waktu itu persaingan bisa dilihat nggak berapa orang yang belum tahu ya? Daftar aja kan. Jadi pas daftar, ingat banget tuh ke Balangan tuh cuman bawa pensil satu, penghapus satu. Malam tuh udah bingung, besok ujian PNS mau belajar apa? Bingung. Dapat udah keluar daripada zona ya. Zona tadi ya kan, zona intelektualitas. Kembali lagi. Wah, ini udahlah, santai aja lah, yang penting ikutan lah ya kan. Nah, berangkatlah ke Balangan bawa pensil satu, penghapus satu. Dalam satu ruangan tuh penuh, cuman nggak tahu tuh waktu itu tuh kan terbagi dua kalau nggak salah. Ada pustakawan sama pariwisata. Nggak tahu jumlahnya berapa peserta pariwisata yang ikut tes tuh ya, yang pasti lebih lah, 6 lebih lah. Tapi nggak sampai 20-30 nggak, karena sarjana pariwisata juga dikit ya kan. Jadi nggak tahu berapa musuh, ya, lawan nih berapa nggak tahu, yang penting duduk buka soal. Nah, pas buka soal itulah kaget. Ternyata persentasi soal itu 80% psikotes. Nah, jadi wawasan. Nah, kalau orang bahasanya orang perantau tuh kan wawasannya udah buana. Jadi dari satu soal 4 pilihan ganda itu kan, pilihan tuh kan semuanya benar. Cuman ada yang paling benar. Nah, disitulah jebakan-jebakan itu. Nah, itulah butuh yang paling sensitif. Butuh analisa. Kebetulan kita
karena hidupnya udah panjang lah ya. Udah panjang lebar. Tes PNS-nya juga udah mau habis-habis jatah ya kan, di umur 30 berapa gitu. Udah hampir habis ya. Jatah ini. Jatah terakhir lah itu. Jatah terakhir. 35 kan ya. 35 terakhir. Kalau nggak di 33 di 34 tuh kalau masalah tes PNS tuh. Nah, disitulah ikut tes, jawab, selesai, kumpul. Setelah selesai, balik ke Jakarta. 15 hari kemudian atau berapa, ditelepon lah sama temen Jaki tadi kan, Gus, namamu ini lulus. Ini tanggal lahir ini. Tahu dari mana kan, bingung juga kan. Jaki nggak tahu nih profil kita yang detail gitu. Kamu lulus PNS katanya. Bukan senang dulu nih, karena kan di Jakarta udah hidup nih kan. Udah hidup, udah jalan, udah tahu lah metode-metodenya bagaimana. Maksudnya udah bisa ngontrak rumah, udah bisa beli perkakas rumah, hidup lah maksudnya udah hidup di Jakarta. Pas dikabarin lulus, disitulah bingung. Ini mau nggak diambil PNS dibilang sombong, takut menolak rezeki, mau diambil perjuangan. Nah, inilah bahasa perjuangan. Perjuangan yang bertahun-tahun, puluhan tahun ini dari nol. Saat kita udah berada di posisi puncak gunung, dan artian puncak gunung itu komunitas. Posisi nyaman ya. Sudah naik tangga, udah di atas, dan artian bukan di atas sukses sih enggak. Cuman udah tahu berada di tempat yang benar lah. Kalau untuk seorang musisi, perjalanan hidup yang dari daerah kita kampung Amunta ini kan, sampai bisa di Jakarta, sampai bisa nongkrong, sampai lagu kita dibawain Agnes, Irwansyah, segala macam, itu kan udah sesuatu hal yang istimewa. yang aneh banget perjalanan hidupnya kan. Tiba-tiba kita suruh pulang lagi buat jadi PNS. Abdi negara. Nah, disitulah dilema, maksudnya aduh apa nih kan. Nah, terus kebetulan waktu itu ibu juga sih yang, Gus katanya, kamu mau main musik, kesempatannya kapanpun bisa, dimanapun bisa, dan nggak ada pensiunnya. Tapi kalau PNS, kalau lepas satu kali kesempatan ini, kamu nggak bisa lagi ngambil PNS ini. Nasihat orang tua ya. Terus konsultasi sama Bang Pai, weh, lu di sini keren, artinya bisa bantu gua, bisa nyetir gua ya kan. Tapi ya itu benar. Lu mau di mana? Sekarang udah zaman digital, YouTube. Orang ngasih lagu, bikin lagu udah uploadnya di YouTube, bukan ke TV lagi. Udah 2000 promosinya. 2009, 2008, 2007, 8, 9 tuh kan udah berubah nih. Digital. Udah digital semua, recording digital. Terakhir di 2007 itu masih laku RBT. Iya, masih RBT laku. masih RBT jalan. Nah, di 2008 RBT udah itu CD udah nggak ada, udah nggak jelas. Berapa kopi itu nggak jelas lagi. Orang udah download. Kalau mau denger lagu download gratisan udah. Artis, label itu jualannya RBT. 2008 RBT udah nggak jelas. Nggak jelas lagi. Nah, terus Bang Pai bilang sekarang jualannya di YouTube. Lu pulang bikin lagu, rekaman, upload YouTube sama dengan kita di sini. Nggak ada bedanya sekarang, mau di kampung mau di kota nggak ada bedanya. Cuman mungkin wawasan dan pergaulan beda. Cuman sekarang dimanapun musisi, jadi nggak ada alasan dia nggak bisa berkarya tuh, nggak ada udah. Dulu kita bikin lagu ngejar ini masuk TV, harus ke Jakarta kan. Nah sekarang bikin lagu masuk YouTube, orang Jakarta juga masuk YouTube, YouTube ada di mana-mana, jaringan internet ada di mana-mana. Sudah sekarang. Nah begini Bang Igus, harapan seorang Bang Igus nih untuk bagi pemusik-pemusik baru yang akan masuk ke industri musik, apa harapannya di era digital ini? Harapannya apa ya? Sekarang kan lagi, kalau saya mikirnya apa ya? Apalagi musim corona ini kan mata pencaharian memang betul-betul berpacu nyali. Kalau harapan tuh semuanya ya, bahasa harapan tuh pasti sesuatu hal yang baik-baik lah ya. Sesuatu hal yang bisa sukses, baik dalam artian. Tapi kalau kita ya mikirnya tuh kita ngalir aja sih sebenarnya, ngalir apa ya? Kalau bagi pemusik tuh ya bermain musik aja, main musik aja lah.
Maksudnya nggak perlu mikir. Jangan mikirin ke depan. Iya, nggak perlu ngalir aja ya. Nggak perlu pikir yang berat-berat. Lu mau main musik, main. Udah. Lu mau dagang, dagang. Mau main musik, udah main aja. Sekarang mudah itu dalam artian ya dulu kita ngejar TV, sekarang kita ngejar YouTube. Dulu kalau mau ngejar TV harus punya relasi, harus ke Jakarta dulu. Mau rekaman hasil yang bagus harus ke Jakarta dulu. Nah sekarang home recording ada di mana-mana. Hal ada yang murah, ada dengan kualitas yang maksudnya bisa dimanfaatkan lah. Sesuai budget ya. Bisa. Jadi tidak ada alasan untuk tidak bisa berkarya. TV di HP sekarang. Selama apa orang pegang HP sama depan TV? Lebih lama di depan HP daripada di depan TV ya kan? Sangat pedih ya era digital nih ya. Ya, bukan pedih sih, memang harus itu. Ya harus fake ya juga ya. Ya memang udah. Ya itu ngalir. Kita main musik ngalir, kita hidup ngalir. Zaman ngalir juga. Dunia ngalir juga. Jadi kalau zaman dulu itu kan masih bisa mengharapkan oh ini penjualan sudah berapa kopi kan kalau kaset RBT sudah masuk berapa. Kalau sekarang kan ya digital sama. Digital tuh malah sekarang kan di digital tuh berarti mau YouTube mau Facebook mau apa kalau karya itu punya kita. Nah bagusnya sekarang kan ada WAMI, Wahana Musik Indonesia itu mereka yang makanya kita siapapun dimanapun musisi apa seniman kita daftar di WAMI itu gratis kok, daftar WAMI biodata. Nah terus biodata kita udah masuk, karya-karya kita yang kita upload di YouTube di mana-mana asal itu nama kita jelas, profil kita udah terdaftar di WAMI, mereka yang tagih ke ke provider ya, ke platform itu loh. Platformnya. Jadi WAMI yang nagih ke YouTube, WAMI yang nagih ke Facebook, WAMI yang nagih kemana, ke Jok atau apa, WAMI yang bayar ke kita. Bagus sekarang udah manajemennya bener. Tapi kita daftar dulu ke WAMI, nah, bagus lah. Maksudnya kita nggak keurus kalau sendiri. Tapi kalau YouTuber kan beda. Ya, kalau YouTuber kan dia kerja sendiri. Kalau kita kan ya tadi kita nggak ngejar apa-apa sebenarnya, main musik nih ngalir aja, lagi seneng main. Lagi ada kadang naik motor, ada lagu keren nih, HP kan udah keren nih, tinggal record, taruh telinga, nyanyi lah, pulang ke rumah, masuk studio, bikin, itu mut-mutan, di jalan juga, jadi sambil kerja juga kadang-kadang di jalan apa, karena kan udah jadi ASN ya, ASN ya, maksudnya kerjanya full di kantor, tapi saat di kantor saat istirahat, pokoknya main musik tuh saat apapun bisa ya, inspirasi tuh jalan. Oh iya, nggak bisa diarahkan, dia datang sendiri aja. Makanya dulu kan punya inspirasi, atau ke studio dulu nyari inspirasi, sekarang nggak, karena HP ini keren, karena dia punya alat rekam yang bagus, jadi tinggal rekam, udah jalan. Nah jadi ini perjalanan Bang Igus ini sangat panjang ya. Panjang tuh. Kalau ini Bang Igus mungkin ada kontak person atau IG kalau ada yang pengen membuat lagu, nah itu mungkin bisa dihubungi Bang Igus nanti. Kalau akun Instagram apa Bang Igus? Sama sih, Facebook, Instagram, Egus Rivila gitu. Egus Rivila ya? Ya kontak aja di Facebook, Instagram, open kok, nggak dikunci. Nggak dikunci ya. Jadi atau ke studio langsung, atau ke komunitas, community kan anak-anak, ya kontak-kontakan aja. Nah, maksudnya santai aja, cuman bikin lagu, misalnya bikin lagu aransemen, cuman satu aja sih syaratnya, jangan dikejar waktunya. Karena iyalah, saya tahu sendiri kan kalau bikin lagu, kalau dikejar, kalau lagi mood-moodan 2 hari, 1 hari selesai. Iya. Kalau nggak mood 3 bulan, 6 bulan udah selesai. Iya. Iya, maksudnya jangan dikejar aja. Ini sekarang aja udah ada pesanan lagu udah berapa gitu, belum selesai. Maksudnya kadang nah itu tadi awal dari Jogja tadi, saya tarik ke Jogja tadi, kita berubah genre tadi. Nah sekarang kita di posisi pencipta lagu, di posisi arranger, kita harus tahu segala macam genre musik. Saya udah bikin dangdut, saya udah bikin Melayu, bikin hip hop, bikin rock, udah dari dulu. Segala genre ya sudah. Karena tuntutan
karena sekarang kita arahnya ke produser atau pencipta lagu, kadang konsumen yang bukan kita bikin lagu dulu baru dijual, sekarang enggak. Mereka datang, bikinkan lagu ini dong. Nah, disitulah kita, aduh, Peran utama ya. lagunya apa nih? Bikinkan Melayu. Nah, jadi kita harus paham, bukan hebat, setidaknya punya ada basic lah. Nah, itulah gunanya. Ya, untung alhamdulillah temen nih banyak nih. Kita punya temen dangdut banyak, punya temen ini. Jadi Jadi segala genre ini bisa kita terus ya. nggak pernah membatasi. Kadang kita butuh pemain gendang, kita punya teman pemain gendang, kita punya, nah gitu. Nah ini Bang Igus, ini kan kita dapat sponsor dari Al Kitchen. Nah, ini bukan cuman susu kurma, jadi ini ada produk apa ini? Tahu isi kayaknya ya? Atau empek-empek nih. Nah, empek-empek produknya Al Kitchen. Terus ini apa namanya ya? Kue apam yang pakai kelapa. Nah, jadi ini telah banyak Bang Igus cerita masalah jenjang karir hidupnya sampai ASN di Dinas Pariwisata. Nah, ini Bang Igus terima kasih banyak atas meluangkan waktunya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen di YouTube kita di channel Marudai, M_Rootdai. Kalau di IG-nya itu Marudai. Nah, Marudai. Marudai itu bahasa Banjar. Ya. Demikian telah kita banyak ulik masalah Bang Igus dari jenjang karirnya recording ASN sampai menciptakan lagu artis Agnes Monica. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.